Chinese computer. Oke. Jadi function yang pengen gue bikin untuk nyari prime numbers. Jadi misalnya kalau dikasih angka 6, kita balikin berapa jumlah prime numbers up to 6 gitu ya. Jadi 2, 3, 5. Jadi bakal balikin 3 prime numbers. Terus juga kita balikin prime number tergede, yaitu kalau di bawah 6 berarti prime number tergedenya 5 gitu. Kenapa prime number? Dulu sebenarnya pernah apply ke Apple. Pas interview pertama by phone, itu benar-benar by phone, nggak ada tatap muka, langsung ditanyain gimana caranya untuk nyari prime number. Itu waktu itu gue, karena jujurnya gue kan bukan dari IF ya, gue dari elektro, jadi nggak belajar tentang kayak gitu-gituan, langsung ngeblank, nggak tahu caranya. Nah, sekarang pengen nyobain gimana caranya. Ada yang tahu nggak gimana cara nyari prime number up to certain number? Yang biasanya yang kuliah di informatika atau apa itu, computer science biasanya tahu nih. Malah belum tahu prime number itu apa, Kak? Prime number, bilangan prima. Oh. Bilangan prima itu ya itu yang cuma bisa bagi dengan bilangan sendiri ya. Bilangan sendiri. Jadi misalnya 2 kan cuma bisa 1 kali 2, 3 1 kali 3, 5 1 kali 5 ya. 2, 3, 5, 7, 11. Kalau 6 kan bisa 2 kali 3 gitu. Ayo. Tahu nggak gimana cara bilangan prima? Saya tahu. Dulu gue langsung gagal phone interview gara-gara nggak tahu bilangan prima cara nyarinya gimana. Jadi ini ada yang namanya Sieve of Eratosthenes. Jadi ini misalnya nih, kelihatan nggak sih ini gambarnya? Gimana? Jadi kalau misalnya mau cari semua bilangan prima di bawah 121, kan kita tahu 2 itu pasti bilangan prima ya. Jadi pertama algoritma itu kita ambil dari angka 2 pertama, 2. Nah, terus kita looping gitu dari 2 sampai 120. Jadi 2 kali 2 di 4. 4 itu berarti bukan bilangan prima, langsung dibuang. Terus nanti maju ke 3, 2 kali 3 6. Berarti 6 ini bukan bilangan prima. 2 kali 4 8, terus 2 kali 5 10. Jadi semua yang dikali angkanya itu langsung kita buang. Itu karena itu pasti bukan bilangan prima. Ya kan? Nah, itu coba kita implement. Jadi ini Swift package-nya ada main, nanti ini main yang bakal jadi API yang bakal di-execute sama si Lambda. Nah, ini prime-nya. Jadi gue bikin function find primes until limitnya berapa. Terus kita pertama guard dulu ya, limitnya kalau harus lebih dari 1 lah ya. Kalau nggak 1, kita langsung balikin empty array aja. Nah, terus kita bikin array yang buat contain nomor-nomornya gitu. Jadi numbers itu kita bikin array, isinya kita isi boolean true. Jadi pertama kita anggap semua angka itu prime number, bilangan prima. Terus jumlahnya limit tambah 1. Jadi kenapa limit tambah 1? Misalnya kalau kita mau cari semua bilangan prima di bawah 6, berarti kan 6 itu nanti kita mesti cek gitu, 6 itu masuk atau enggak. Jadi karena array itu mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya tapi kita tambahin 1, 7 gitu. Jadi nanti semua yang di bawah 7 itu kita cek. Nah, terus karena kita tahu 0 sama 1 itu bukan bilangan prima, langsung kita set false. Ini Xcode-nya kelihatan ya? Atau perlu digedein lagi? Kelihatan kok. Bisa ya, kelihatan ya? Jelas-jelas aja. Sip. Terus bilangan primanya itu nanti kita simpan di dalam array integer. Nah, terus kita mulai looping gitu. Misalnya mulai dari 2, kita looping dari mulai 2 sampai terakhir, sampai totalnya berapa. Nah, kalau terus kita cek kalau di dalam array number itu true, si indeksnya, baru kita tambahin ke si prime. Nah,
Kalau terus abis udah kita tambahin ke prime, kita looping yang tadi. Jadi mulai dari J sampai numbers count. Jadi misalnya 2, mulai dari 2 sampai berikutnya, sampai terakhir. Terus nanti 3 sampai berikutnya. Terus kalau si yang tadi itu nomornya kita kaliin dengan yang berikutnya itu lebih besar dari count, misalnya sekarang 2 ya. Di sini 2, J-nya 2, terus K-nya 5 gitu. Iya. 2 kali 5 kan 10. Itu 10 kan udah lebih besar dari 6, berarti kita nggak perlu dicek gitu. Nggak perlu ngapa-ngapain. Nah, tapi kalau lebih kecil, kita set false, karena itu pasti bukan bilangan prima. Ini di repeat terus, dapat prime saya nanti kita balikin prime-nya berapa. So far, so good. Ini belum masuk ke lambdanya, ini masih bilangan primanya. Oke. Terus ini gue tambahin function measure. Jadi cuma buat supaya tahu berapa lama sih untuk nge-execute suatu function ya. Jadi time elapsed in seconds when running code. Dia nerima argument operation ini nerima block. Terus kita balikin double-nya, ini berapa lama. Ini cara ngeceknya, kita pakai core foundation, ada yang namanya CF absolute time get current. Jadi sebelum mulai kita ambil time-nya, sama setelah selesai kita ambil time-nya. Jadi kita tahu durasinya berapa. Gue coba pengen tahu aja ini cepat atau enggak gitu. Nah, terus kita masuk ke main-nya. Main-nya ini ya kita nanti mau balikinnya JSON ya. Kita mau balikin JSON, kita bikin dulu gitu structure-nya seperti apa. Jadi kalau kita namain output, ini harus codable. Terus kita kasih property count. Count itu jumlahnya, jadi berapa jumlah bilangan prima yang ada di bawah sebuah angka gitu ya. Terus max prime-nya, berapa bilangan prima terbesar di bawah angka tersebut, sama durasinya, nanti kita balikin juga durasinya. Oh ya, sebelum mulai ini package.swift-nya, jadi kita perlu tambahin dependency ini. Ini dari buatan Apple juga, jadi Swift iOS Lambda Runtime. Setelah kita tambahin dependency package-nya, kita masukin ke dalam dependency targetnya. Jadi di dalam Swift iOS Lambda Runtime package itu ada yang namanya AWS Lambda Runtime sama AWS Lambda Event. Ini yang perlu kita import di dalam sini. Nah, udah kita setup output, udah kita setup JSON encoder ini buat nge-encode nanti resultnya supaya jadi JSON. Nah, terus yang penting itu ini, jadi lambda.run. Si function ini nanti dijalani sama lambda, dia panggil function ini, si lambda.run ini. Lambda.run ini dapat apa aja? Ada argumennya, ada konteks, nanti dia dapat request-nya ini yang dari API gateway, sama ada callback ini function. Jadi kalau si functionnya kita udah selesai, kita panggil si callback-nya ini sukses atau failure gitu ya. So, terus kita bikin response. Ini response-nya nanti yang bakal kita balikin. Oke, pertama kita cek dulu gitu. Kita pengen ngecek si function ini bakal nerima get aja gitu, get method. HTTP method pada tahu kan ya, ada get, ada post, ada delete, ada put. Nah, kita cuma mau get-nya doang. Jadi kalau bukan get, kita bikin response yang isinya bad request gitu. Jadi terus kita balikin. Jadi cara balikinnya itu kita bikin responsnya, terus kita tinggal panggil callback-nya. Callback-nya sama si isinya si responsnya itu apa. Nah, terus gue tuh pengennya nanti dari API Gateway itu kan dapat URL ya, https something.amazon or wherever itu.com. Nah, terus ada prime. Nah, terus gue pengennya ada query string namanya ya. Limitnya sama dengan berapa gitu, misalnya limitnya 10. Ini nanti ini yang kita ambil, kita masukin ke dalam find prime number function tadi. Nah, limit sama dengan 10 ini kan query string nih. Itu kita pengen harus sudah punya query stringnya ya, limitnya berapa. Jadi kita cek dulu nih,
kita guard dari request-nya yang datang ada query string parameters atau enggak. Terus kalau ada query string parameters, ada limit atau enggak. Ya kan? Kalau nggak ada, kita balikin empty string. Nah, terus kita convert ke integer. Nah, terus kita assign ke limit. Jadi kalau limitnya ini nggak ada integernya, ya kita balikin aja bad request lagi gitu. So far oke ya. Ini pakai SwiftGuard. Oke. Nah, terus kita mulai cari primesnya. Kita bikin array. Nah, terus kita wrap si find primes until-nya itu di dalam time elapsed in seconds buat dapat durasinya tadi. Ini fungsi yang di dalam sini ya. Tinggal kita kasih limit ya. Kita dapat primesnya nanti, kita dapat duration-nya. Nah, kita bikin responsnya. Response data itu kita pengennya bentuknya si output tadi. Jadi output kita mau kasih count-nya itu primes.count, max prime-nya itu kan yang kita mau yang terakhir ya, prime terbesar, jadi primes.last. Harusnya sih selalu ada ya, kalau udah sampai sini harus ada value gitu. Tapi ya ini buat safety aja kita kasih 0. Kalau nggak ada, kita kasih 0. Durationnya ini dalam second. Nah, kita kali 1000 supaya jadi dalam bentuk milisecond. Dapat respons data. Nah, sekarang ini respons ini harus kita bikin jadi JSON string. Kita tinggal pakai tadi JSON encoder, encode as string. Ini sebenarnya encode as string ini bukan bawaan dari Swift ya. Ini bawaan dari si Amazon Lambda Runtime kalau nggak salah. Ini ada kayak extension. Encode as string, respons datanya, kita dapat bodinya. Pakai try karena mungkin throw kan ya, throw error. Jadi kalau throw nanti dia langsung masuk ke dalam catch block. Nah, kita bikin responsnya itu server error lah. Jadi biar tahu ini ada server error. Udah dapat body string, kita bikin responsnya yang ini status code-nya oke. Terus ini bisa kasih headers-nya. Di sini gue kasih headers-nya content type application JSON aja biar tahu. Terus body-nya ya body yang tadi. Kalau ini dapat, tinggal kirimin balik call success dot success isinya response. Gitu. Nah, ini udah jadi ini kita bisa ngetes dulu lokal gitu. Di lokal ini kita pengen ngetes gitu ya, fungsi ini bener jalan atau enggak. Kalau mau ngetes lokal, ini kita perlu edit dulu scheme-nya. Nah, perlu nambahin environment variable. Namanya local underscore lambda underscore server underscore enabled. Local lambda server enabled. Nah, ini value-nya kita set ke true. Terus kalau udah itu tinggal run aja. Run. Nah, ini kita lihat di console log-nya. Lambda server started listening on localhost port 7000. Receiving events on /info. Oke. Nah, kita bisa cek, kita coba, kita pakai ini insomnia. Ada yang nggak tahu insomnia? Nah, insomnia ini kayak postman. Jadi untuk buat ngebikin request, terus kita bisa kirim requestnya, bisa set body-nya, terus header-nya dan macam-macam, terus tinggal kirim nanti dapat responsnya kayak gimana. Nah, untuk ngetesnya tadi kan dia bilang localhost port 7000 ya. Terus receiving on events on info. Jadi request-nya itu URL-nya harus localhost 7000/info. Oke. Terus metodenya kita kirim post. Jadi bentar ya, gue tunjukin API gateway itu. Nah, di AWS itu ada yang namanya API gateway sama Lambda function tadi kan ya. Jadi API gateway itu yang benar-benar bakal diakses sama siapapun gitu, dari luar, dari internet. Jadi dari klien nanti masuk ke API gateway, dari API gateway dia kirimin ke function tadi kan ya.
Nah, dari API gateway ke function itu ada bentuk respon yang data khusus gitu dalam bentuk JSON. Jadi bukan normal request lagi, tapi udah di wrap sama si API gateway dalam bentuk JSON object gitu ya. Nah, isinya apa aja kayak gini sebenarnya. Jadi ada route key, ada raw path, ada query string parameters, ini yang bakal kita butuh, dan request context dan lain-lain. Jadi si data ini yang bakal masuk ke dalam Lambda function. Nah, terus karena kita tadi pengen ada limit di query-nya, kita set di sini di query string parameters, limitnya berapa? Kita coba 10 ya. Ini tinggal di send. Nah, ini nanti yang dibalikin dari Lambda function ke API gateway. Ada tadi count-nya 4, terus max prime-nya 7, dan durasinya 0,04 milisecond. Ini kalau kita misalnya mau sampai 100, kita tinggal ganti limitnya 100. Dapat 25 prime number di bawah 100, dan maksim prime terbesarnya 97. Kayak gitu. Ini buat ngetesnya. Oke. Kita stop. Tadi di limitnya ada di query string sama ada di raw path, bedanya apa atau? Nanti sebenarnya kalau pas production, pas di AWS, ini dia limit pasti ngesetnya sama semua ini. Kalau di sini limitnya 100, dia pasti limit 100. Tapi kalau ini karena kita di lokal buat ngetes doang, kita hanya perlu ininya aja. Itu ininya sih terserah, nanti nggak penting. Sebenarnya ada juga di bawah sini, nanti ada lagi kalau nggak salah. Ada raw query string ini juga. Nanti masuk ke sini juga sebenarnya limitnya. Tapi karena function kita cuma baca dari query string parameters, ya kita setting di sini aja sekarang. Gitu. Oke ya? Ada lagi? Tadi aturannya AWS ya tadi, yang body-nya tadi. Iya. Okay. Jadi itu emang udah di-define sama API gateway. Dia bakal ngasih kayak gitu bentuknya. Tapi di fungsinya kita cuma butuh si limitnya tadi. Jadi kayak tadi nih kan ada request context. Nah, ini dia masuk ke dalam request ini nanti. Jadi ada request context HTTP method ya kan. Request context. Nah, ini HTTP terus method gitu. Jadi benar-benar structure ini yang nanti dikirim dari API gateway ke function kita. Itu. Nah, sekarang gimana cara deploy-nya ini? Jadi di AWS Lambda itu nggak ada image macOS ya. Jadi mereka belum ada image macOS sekarang. Jadi cuma ada Ubuntu dan kayaknya sih Ubuntu dan Linux lah, macam-macam Linux. Nah, untungnya kan Swift bisa jalan di Linux nih. Nah, kita perlu bikin dulu Docker file. Ada yang belum tahu Docker? Jadi Saya belum. Docker itu container ya, apa ya istilahnya? Gimana yang jelasin ya? Jadi kalau container itu maksudnya jadi kayak isolated OS gitu ya. Kalau misalnya ada Docker Ubuntu, jadi kita bisa jalanin aplikasi di dalam Ubuntu, tapi di dalam kontainer gitu. Jadi benar-benar isolated, nggak perlu. Jadi kalau kita misalnya di dalam kontainer itu butuh Node.js atau Ruby atau apa gitu ya. Nah, itu tuh benar-benar cuma di dalam kontainer itu doang. Jadi di dalam hostnya, di dalam host komputer lu, misalnya in this case di dalam komputer gua, ini macOS, tapi gua bisa jalanin sebuah Ruby function atau Swift function di dalam Docker container gitu. Nah, Docker ini image-nya ada banyak-banyak, ada macam-macam, ada Ubuntu, ada Linux, ada yang udah dibikin di dalamnya ada Node.js doang, ada yang udah dibikin dalamnya Swift doang gitu.
Nah, Docker kontainernya ini kita bakal make yang namanya image itu Swift.2.542. Jadi Swift version 542 yang jalan untuk di Amazon Linux 2. Kenapa kita perlu Docker? Karena si Swift ini function tadi kan perlu di-build dulu ya. Tapi di-build-nya kalau gua build di Mac, dia berarti nanti binary itu cuma bisa jalan di Mac. Tapi kan kita maunya supaya jalan di dalam Ubuntu di Lambda. Nah, jadi kita bakal nge-build si functionnya ini di dalam image-nya Amazon Linux 2 ini. Tuh. Itu gambaran kasar Docker ya. Kalau ada mungkin yang bisa ngejelasin lebih simple lagi, atau ya cari-cari lah di Google, itu tentang Docker. Nah, di dalam image tadi yang bakal kita bikin, kita perlu zip juga, karena nanti binary yang dibikin, yang udah di-build itu kita pengen zip, terus kita upload ke Lambda. Nah, ini Docker file. Terus sebenarnya bisa manual ya. Kalau kita udah build, kita dapat binary-nya, bisa kita upload manual ke dalam AWS Lambda. Tapi kalau manual itu repot kan ya. Jadi ada yang udah bikin script gitu untuk deploy, untuk config, untuk build and package dan package-nya itu. Ini nanti gue tunjukin scriptnya. Tapi pertama kita perlu bikin dulu function-nya di AWS Lambda. Jadi ini gue skip banyak step ya. Jadi untuk kalian perlu register dulu ke AWS, terus mesti bikin users. AWS account-nya di-ban. Kenapa di-ban? Nggak bayar ya? Ya bikin ini aja tuh kan nggak bayar. Bikin akun baru aja. Bikin akun baru, terus register, bikin user account, terus perlu install AWS CLI juga. Ada yang namanya AWS CLI. AWS Command Line Interface, ini perlu diinstal. Terus setup dan lain-lain ya. Itu gue skip, kalian coba sendiri aja. Tapi kalau semua udah dapat, masuk ke dalam AWS Lambda, terus kita bisa create function. Create functionnya ini nanti ada macam-macam, tapi kita bikin author from scratch aja. Author from scratch, terus namanya terserah. Misalnya tadi kita karena prime, kita kasih nama prime. Nah, runtime-nya ini kalau aplikasinya fungsinya kita bikin pakai Node.js ya pakai Node.js, kalau pakai Python pakai Python. Nah, tapi sayangnya dia belum ada Swift image. Tapi ini kita bisa workaround pakai ini ada yang namanya provide your own bootstrap on Amazon Linux 2. Kalau udah tinggal create aja, create function. Biasanya cepat. Nah, oke. Udah dapat fungsinya nih ya. Namanya prime. Nah, sekarang kita lihat mana code. Nanti gue bakal eksekusi file ini deploy.sh. Deploy.sh itu ngapain aja? Dia bakal nge-build and package. Build and package itu ini pertama dia bikin Docker image dari yang tadi Amazon 2 tadi ya. Mana ya? Docker file. Amazon Linux 2 ini dibikin image-nya. Nah, terus kita jalanin Swift build minus produk, nama produknya apa, konfigurasinya release, dan kita link standard library-nya. Di dalam kontainer yang tadi Amazon Linux 2. Ini nanti ini kalau ini dieksekusi kita dapat binary-nya, binary Swift, binary function-nya tadi yang bisa dijalani di dalam Amazon Linux 2. Kalau udah dapat itu kita package buat Lambda-nya. Jadi untuk supaya fungsinya jalan di Lambda itu ada kayak directory structure khusus gitu, harus ada .lambda / apa gitu dan lain-lain. Itu ini udah ada scriptnya buat mempermudah. Pokoknya scriptnya sih simple, cuma bikin folder terus mau mindahin
binary-nya tadi ke dalam folder tadi itu, terus di zip aja. Oke. Ini scriptnya, terus tinggal kita eksekusi. Semoga jalan, please jalan. Deploy. Kalau baru jalan pertama kali ini bakal lama ya, soalnya dia bakal ngedownload Docker image-nya dulu, terus pas nge-build juga dia bakal nge-build semua dependensinya juga dulu. Tapi ini karena gue udah pernah build, dia lebih cepat. Jadi di skip ini yang buat nge-download image, dan ini juga nge-skip nge-build dependensi karena itu udah gue build sebelumnya. Jadi sekarang dia cuma nge-compile yang si main-nya aja. Sambil nunggu ini, kita bikin, kan yang seperti gue bilang tadi, function ini nggak bisa diakses dari mana-mana, jadi kita perlu bikin yang namanya API Gateway. Nah, API Gateway-nya kita bikin yang baru. Jadi AWS itu ada banyak banget ya dia service-nya, macam-macam, tapi yang kita pakai cuma yang API Gateway sama Lambda doang. Kita mesti bikin API. Kalau tadi create API diklik, ada pilihannya mau bikin HTTP API atau WebSocket atau REST atau yang ini private REST API. Yang sekarang kita bikin pakai HTTP API aja, tinggal build. Nah, kita perlu kasih tahu integration-nya apa. Integration-nya kita mau ke Lambda function yang kita buat tadi. Ini tinggal pilih Lambda. Lambda function-nya tinggal milih yang prime. Oke, terus API name-nya kita misalnya ini apa aja sih terserah. Math API gitu misalnya. Terus tinggal next. Nah, metodenya. Jadi ini metodenya bisa any itu berarti request apapun metodenya masuk ke dalam ini. Atau kita bisa get-nya doang gitu. Get-nya doang, path-nya prime, targetnya prime function. Next. Ini stages ini kayak buat, jadi ada staging atau production atau gitu-gitu ya. Tapi kita pakai default aja, ini kita skip. Review and create. Kalau udah created nanti kita dapat URL-nya. Nah, ini nanti kita bakal panggil. Coba kita lihat. Oh, ini udah beres. Jadi tadi nge-build prime-nya udah jadi, terus di package buat Lambda, terus ini gua upload ke Amazon S3 ya. S3 itu kayak storage service. Jadi si zip-nya itu di-upload ke dalam S3. Nah, terus Lambda function-nya yang namanya prime itu kita update supaya pakai si lambda.zip yang udah kita upload tadi. Nah, ini kalau berhasil nanti kita dapat deskripsinya ini, function name, bla 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 dan seterusnya. Ini bisa kita cek di sini. Kita refresh. Nah, ini udah dibilang udah ada code-nya nih. File size-nya 20 mega. Jadi udah masuk ke sini ya. Dan ini kita bisa lihat udah connect ke API Gateway. Jadi si prime-nya ini bisa udah dipanggil dari API Gateway. API Gateway-nya kita copy address. Nah, kita coba panggil si API Gateway-nya dari sini. Prime OS. Di URL API Gateway-nya tadi, terus tambah path-nya prime. Terus query string-nya limit equals to, coba yang kecil dulu, 100 send. Nah, langsung dapat ini responnya. Jadi untuk 100 ada 25 prime numbers dan maksimum 97, dia execute dalam waktu 0,01 milisecond. Kita bisa coba ya, langsung gede, 1 juta. 100.000, 1 juta.
Ada 78.498 prime numbers, maksimumnya ini 80 millisecond. Gitu. Jadi ini bisa diakses siapa aja bisa nyobain. Ini gue taruh, kalau ada yang mau nyobain gue taruh di chat Zoom. Nah, ini di sini kita bisa lihat juga, kita monitor matriksnya. Tadi udah dipanggil berapa kali? Belum terlalu banyak, jadi belum ada data sekarang. Kalau kita lihat logsnya ada nggak? Nah, ada juga. So, ada pertanyaan nggak? Itu logiknya bisa semuanya di Swift. Kalau mau masuk ke database gimana nih? Jadi kalau serverless itu dia nggak ada database kan, emang jadi cuma function. Kalau database-nya misalnya lo bikin di tempat lain gitu, misalnya di sini AWS tuh ada namanya Isi itu dulu lah. Ya isi itu boleh, kalau nggak pakai RDS gitu ya, atau DynamoDB. Ya itu, jadi gua nggak tahu ada nggak sih Swift database RDS. Nggak, maksudnya berarti kalau misalnya kita punya server di isi itulah misalkan lah, katakanlah isi itu. Jadi itu si serverless itu dia nembak isi itu buat ngambil data gitu ya, flow-nya. Iya. Arsitekturnya. Oh. Kalau mau ngambil itu ya kita pakai seperti biasa lah, pakai URL request dan lain-lain gitu. Iya. Kira-kira kalau kayak gitu, kalau maksudnya kalau arsitektur kayak gitu ada keuntungan kerugiannya nggak ya? Oh, banyak. Ini jadi Lambda function ini juga harus hati-hati ya. Jadi Lambda function ini kita lihat pricing-nya ya. Lambda AWS pricing. Ini Lambda pricing. Jadi kalau sekarang kan ini akun baru ya, jadi masih ada free usage. Free usage itu 1 juta free request per month dan 400.000 GB seconds compute time. Jadi AWS Lambda itu dia ngitungnya berapa lama si fungsinya itu jalan itu. Jadi durasinya itu benar-benar ngefek. Makanya tadi si app-nya itu harus benar-benar cepat gitu, harus efisien. Oh, makanya dia lazy, nah kalau nggak dipakai mati. Iya, betul. Jadi banyak jebakannya, harus hati-hati. Jadi kalau lu baca-baca, banyak yang suka fungsinya itu malah loop infinitely. Nah, kalau loop infinitely berarti dia jalan terus. Nah, itu tuh bill-nya bakal gede banget. Ini harus hati-hati makanya. Terus kalau udah lewat dari 1 juta, dia nih price-nya 20 sen per 1 juta request. Gila. Dikasih internal server error, wah itu kegedean. Buset. By the way, best practice itu orang-orang pakai ini tuh buat sebagai apanya sih? Ini kan jadi kayak ada yang bilang namanya microservices ya. Jadi microservice itu jadi misalnya untuk kirim email tuh jadi function sendiri. Untuk autentikasi itu misalnya pakai function sendiri. Jadi kalau lu update untuk code untuk kirim emailnya doang, itu nggak bakal ngefek ke yang lain gitu. Jadi emang yang pokoknya yang emang bisa standalone service gitu. Betul. Soalnya selama ini kan microservice kan ya udah di gabung aja lah EC2 atau cloud computing. Tapi kan ya itu, kalau isi itu kan berarti lu harus manage si instance-nya kan, kalau down atau apa gitu. Dan lu harus setup misalnya Nginx-nya dulu kah atau PM2 dulunya, itu gitu-gitulah, banyak library atau app yang perlu setup dulu. Benar. Jadi kalau Lambda tuh nggak perlu setup apapun lah, tinggal kalau pakai Swift ya tinggal Swift gitu. Pakai Node.js tinggal bikin function Node.js. Bagus nih. VIL, thanks.
Ya, jadi AWS Lambda itu ada pricingnya tadi per request dan per duration. Dan ingat API Gateway juga ada pricingnya juga. API Gateway itu per request juga, jadi per 1 juta juga. Serverless. Sebenarnya bohong sih, nggak ada server, tetap ada server, cuma kita nggak manage gitu. Iya. Cuma Jadi, sifatnya emang itu sih langsung. Iya, serverless itu bukan cuma AWS Lambda aja sih. Sekarang semua ada kalau nggak salah. Ini ada serverless.com. Serverless.com ini dia buat connect ke macam-macam serverless. Gitu. Basically dia kayak eksekutor aja ya. Iya. Jadi ada di AWS tadi kan AWS Lambda, terus di Azure juga ada Azure apa itu namanya. Ada Tencent, Google juga punya di GCP kan ada serverless juga. Alibaba, Cloudflare juga ada macam-macam. Jadi nggak keikat ke AWS doang gitu. Kalau mau pindah bisa gitu. Tuh ada pertanyaan lagi? Kita nggak tahu spek servernya ya Mas. Nggak tahu. Tapi kalau nggak salah tuh kemarin ada yang bilang jadi ada 6 maksimum sampai 6 core CPU kalau nggak salah bisa dipakai. Terus untuk memorinya juga kita bisa upgrade sampai 10 giga kalau nggak salah. Di mana tadi AWS Lambda-nya? Prime ini configuration. Di mana ya? Monitoring, code signing, general. Nah ini memorinya di sini kita pakai 128. Bisa kita edit bisa sampai 10 giga. Timeout-nya juga bisa kita naikin. Nah, satu lagi yang ini jadi kalau lu lihat-lihat di internet banyak yang suka ada horror story using AWS ya. Jadi soalnya AWS ini kan banyak banget ininya service-nya, terus konfigurasinya juga macam-macam gitu, rumit. Jadi perlu hati-hati. Sama yang satu penting ini kejadian pengalaman pribadi. Kalau ini kan tadi gue ngupload ke AWS Lambda-nya ini lewat command line ya. Nah ini kita perlu nge-setup kayak bikin user khusus, terus kita bikin access key gitu. Access key-nya itu yang ada privilege-nya gitu, permission-nya. Contohnya di sini gue kasih permission untuk nge-write ke S3, terus bisa kasih permission untuk nge-update Lambda function dan macam-macam. Nah itu permissionnya pas nanti kalau kalian nyobain harus hati-hati bikin juga di limit gitu. Jadi jangan full bisa semua. Nah itu kalau bisa full semua terus nanti akses key-nya bocor, itu langsung orang-orang banyak hacker-hacker yang memakai gitu. Ini pengalaman gue pernah akses key-nya gue taruh di GitHub public. Baru berapa menit langsung gue dapat bill $5,000. Jadi ada yang make public access key-nya itu buat nge-spin banyak EC2 instance. Jadi banyak berapa ratus waktu itu dia nge-spin. Nah itu kan instance itu bayar itu kan kena semua. Jadi gue langsung kena charge $5,000. Gue langsung panik kok gitu. Tapi langsung gue matiin, gue revoke semua aksesnya. Terus gue lapor langsung ke Amazon-nya. Gue bilang ini gue bikin kesalahan nih, public key-nya, access key-nya waktu itu gue taruh di public repo.
Ya udah kata, tapi sama Amazon emang gitu baik dia kalau pertama kali kayak gitu dimaafkan, jadi langsung dihapus 5.000 $5.000 langsung dihapus. Tapi dia bilang ya, jangan lagi karena kalau berikutnya kayak gitu lagi langsung kena charge. Ya tapi langsung gue tutup waktu itu AWS account-nya. Dulu pernah kejadian juga yang itu account di ban. Jadi waktu itu kan pernah bikin project graduation di Hacktivate gitu ya. Terus pakai EZ2 sama AWS Recognition. Nah, habis selesai graduation itu lupa dimatiin EZ2-nya gitu. Jadinya ke hit terus kan. Ya udah jadi nggak dibayar di ban akunnya. Oh, lu nggak bayar langsung di ban ya? Tapi nggak banyak sih, cuman berapa $, gitu. Gak nyampe 1.000. Iya, itu waktu itu gue bikin kesalahan gila, langsung panik loh, keringat dingin. Anjir, $5.000. Bisa gede banget itu. Soalnya dia langsung nggak tahu tuh siapa, langsung nge-spin banyak banget instance-nya. Nggak tahu ngapain, kayaknya buat nge-mine Bitcoin gitu. Ya itu hati-hati, akses key-nya jangan sampai bocor. Dan kalau bisa di limit permission dia. Nah, ini satu lagi yang belum gue nyobain sih, karena Swift itu kan bisa ini ya, concurrency, bisa jalan di multi-thread. Belum gue cobain apakah bisa multi-threading di Amazon Linux 2 tadi. Kalau bisa kan berarti mestinya lebih cepat ya untuk proses-proses yang komputasinya tinggi. Ini sebenarnya gue cobain ya, si prime number ini exact code pakai Node.js. Ini udah gue deploy juga di dalam sini, mana ya? API. Nah ini Node.js API. Ini kan kalau 1.000.000 durasinya 80 milisecond ya. Atau ya sekitar 80, tapi bisa cepat juga sih. 35, 59, nggak jauh lama. Nah kalau yang ini yang Node.js, dia lama. Di 680 milisecond, 591 milisecond, dan seterusnya. Jadi ya emang Swift emang jauh lebih cepat lah ya daripada Node.js karena dia compiled language kan. Kalau Node.js kan scripting language. Nah, tapi ya berarti untuk function yang komputasinya berat, jangan pakai scripting language di Lambda function ya. Karena kan kita bakal di-build by duration ya. Jadi kalau lambat ya ini bakal kena charge-nya gede. Itu. Ada lagi yang mau coba-coba silakan. Tapi AWS ini dia kalau mau coba-coba perlu ini sih, perlu credit card. Walaupun nggak bakal di charge. Jadi setahun itu banyak free tier-nya. Kayak tadi yang Lambda function tadi dalam setahun itu per bulan dapat 1 juta invocation dan berapa ratus giga tadi duration. API gateway juga dapat, tapi butuh credit card sih kalau mau coba-coba. Untuk Lambda use case, coba ya kita lihat ya, AWS Lambda use case. Waktu itu tuh kemarin ada yang cerita, jadi contohnya bikin function untuk nge-overlay text di image gitu ya. Jadi kan benar-benar spesifik tuh, fungsinya cuma buat ngasih teks ke image. Nah itu kita bisa bikin function buat itu. Functionnya itu misalnya nge-monitor si S3 storage tadi gitu. Jadi kalau ada file baru diambil langsung
di overlay sama image. Itu salah satu contohnya. Pernah ada yang bikin kayak gitu. Terus apalagi ya? Ini orang-orang pada bikin buat apa? AWS Lambda. Document conversion, misalnya mau convert dari PDF ke atau ke PDF dan macam-macam gitu. Automated backups, backup cleaning, real-time data processing. Common Lambda application types and use cases untuk file processing. Nah tadi nih, you have a photo sharing application. Jadi fotonya buat diedit-edit itu pakai AWS Lambda. Untuk create thumbnail nih, automatically gitu. Atau data and analytics. Bikin backend buat website juga bisa. Atau ya tadi bikin function buat mobile app backend gitu. Jadi ya sebenarnya kayak bikin API server sendiri sih. Kalau mau bikin sendiri terus deploy ke EC2 atau DigitalOcean atau apa ya sama aja. Cuma kan itu lo berarti harus setup server, terus setup Nginx atau setup autentikasi dan lain-lain gitu. Jadi kalau ini cuma benar-benar fokus ke functionnya aja gitu. Sama kayak Firebase function, iya. Sama persis. Cuma Firebase function itu dia langsung dapat URL ya kalau nggak salah ya. Gue lupa. Kalau nggak salah sih Firebase function itu dia langsung dapat URL. Jadi Lambda plus API gateway itu udah langsung dapat. Kalau AWS Lambda kita perlu nge-attach di API gateway supaya bisa diakses dari luar. Oke. Sip. Nanti ini gue share sih projectnya nanti di Telegram. Kalau ada yang mau nyobain. Next week, Mas Ari ya. Udah bisa belum Mas Ari? Doxy. Bisa. Susus dulu Mas. Sip. Kalau baru coba kemarin sebenarnya. Baru coba kemarin sih. Ya udah. Kalau nggak minggu depannya lagi lah ya. Ya, insya Allah. Sip. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, sampai di sini aja. Semoga berguna tadi. Ya maksudnya bukan bikin app sih. Ini kita main-main Swift di server. Oke. See you next week. Have a nice weekend. Thank you. Jaga kesehatan. Thank you udah pada join. Ciao. Bye-bye.